Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita-cerita horor, pengalaman mistis nyata dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Setelah kemarin kita mendengarkan bersama cerita dari tulisannya Kak Dioseta yang berjudul Langgar Tanah Tulah. Malam hari ini masih dari tulisannya Kak Dioseta, dan untuk kisah yang akan dibawakan pada malam hari ini berjudul Penumpang Gaib Taksi Online. Dan sebelum lanjut kita ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi serta klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Penumpang gaib taksi online. Katanya, belum bisa ngaku driver senior kalau belum ngalamin kejadian mistis pas narik. Salah satu kisah yang diceritakan driver taksi online yang beberapa hari lalu saya tumpangi. Beberapa hari yang lalu sempat naik taksi online yang beberapa hari sebelumnya mengalami kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Sebut saja namanya Pak Roni. Waktu itu saya iseng nyetel cerita horor di YouTube hanya untuk mereply komen-komen saja. Gak disangka tiba-tiba Pak Roni nyeletuk, "Semalam saya juga habis ketemu setan, Mas." Sontak aku matikan handphone saya dan menanyakan hal lebih lanjut tentang kejadian itu. "Ketemu setan? Yang bener, Mas?" tanyaku. "Iya, Mas, gak bohong, saksinya ada," kata Pak Roni. Pak Roni bercerita bahwa saat itu dia menjemput seorang perempuan tak jauh dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Bukan di bandaranya, tapi beberapa ratus meter dari bandara. Pak Roni menyimpulkan bahwa perempuan ini dari bandara karena dia membawa 2 koper yang ditarik seperti penumpang pesawat yang baru turun. Sebenarnya waktu itu Pak Roni nggak mau ambil orderan itu karena tujuannya jauh, hampir masuk ke kota Blora. Namun di aplikasi sudah tertulis penumpang itu akan membayar lebih untuk tambahan bensin pulang. "Memangnya bisa Pak ngantar sampai keluar kota?" Aku memastikan. "Kalau Gojek nggak bisa, Mas. Tapi kalau di Grab bisa. Tapi ya tetap ada batasnya," jawab Pak Roni. Ia pun melanjutkan ceritanya saat menjemput perempuan itu. Seorang perempuan muda berambut panjang mengenakan dress coklat. Ia membawa 2 buah koper yang berat, benar-benar berat. Pak Roni membantu menaikkannya dengan susah payah. "Berat banget, Mbak. Bawa apaan aja?" tanya Pak Roni. "Barang-barang saya, Pak," jawab perempuan itu yang sama sekali tidak menjawab rasa penasaran Pak Roni. Waktu itu posisi setelah maghrib. Mereka berangkat saat langit sudah mulai gelap. Pak Roni sebenarnya sudah beberapa kali mengantar ke daerah Purwodadi, Blora, hingga merasa biasa saja dengan perjalanan jauh. Tapi sepanjang perjalanan penumpang perempuan ini hanya merunduk dan tidak memulai perbincangan sama sekali. "Di sana langsung turun di rumah kan, Mbak?" tanya Pak Roni. "Iya," jawab perempuan itu. "Penerbangan dari mana, Mbak?" tanya Pak Roni lagi. "Jakarta." "Iya,"
Jawabnya singkat. Pak Roni sesekali memulai perbincangan, namun selalu dibalas dengan jawaban singkat. Pak Roni berpikir mungkin memang perempuan itu tidak mau diganggu. Di jalan nasional, Pak Roni melalui jalan yang di sisi kanan dan kirinya hutan dengan sedikit penerangan jalan. Di sini, entah mengapa Pak Roni merasa jalan begitu gelap. Padahal ia juga sering lewat jalan itu. Dan ia juga memastikan bahwa ada lampu jalan walau berjarak. Setelah itu, peta menunjukkan ke arah masuk ke perkampungan. Waktu itu ada banyak warga dan jalannya ditutup. Pak Roni mau memutar, tapi tiba-tiba perempuan di belakangnya berbicara. "Jalan terus aja, Mas. Memang lewat sini," ucap perempuan itu. Pak Roni cukup bingung karena di peta lokasi tujuan memang cukup jauh. Tapi Pak Roni menuruti penumpang itu dan meminta izin ke warga dengan alasan mengantar penumpang. Memang ada perbaikan jalan yang cukup panjang di sana. Belum lagi mobil jadi harus berjalan pelan-pelan di jalur itu. Setelah itu, tiba-tiba Pak Roni ngerasa ada yang aneh. "Saya kebelet pipis, Mas. Bener-bener kebelet. Sampai nggak bisa ditahan," cerita Pak Roni. "Tiba-tiba aja gitu?" tanyaku. "Iya, Mas. Udah pasti di jalan begitu nggak ada pom bensin. Mana kanan kirinya kebun pisang semua," cerita Pak Roni. Pak Roni pun memutuskan untuk berhenti ketika sudah meninggalkan perbaikan jalan dan terlihat pemukiman warga yang berjarak tidak jauh dari mereka. "Mbak, maaf ya, saya buang air kecil sebentar. Sudah nggak tahan, izin Pak Roni." Ia pun memarkirkan mobilnya di pinggir kebun pisang dan mengambil jarak yang jauh untuk buang air kecil. "Amit, permisi, sudah kebelet." Pak Roni menyelesaikan dengan cepat urusannya dan segera kembali ke mobil. Tapi saat itu Pak Roni menyadari sesuatu. Penumpang perempuan itu tak ada di mobil. Ia pun mencari ke sekitar tempat itu, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan penumpang itu. Dan saat itu Pak Roni sadar, tempat ia berhenti adalah pemakaman. "Awalnya tuh bukan kuburan, Mas. Saya yakin. Makanya saya berani berhenti," ucap Pak Roni. "Mungkin penumpangnya kabur, Pak?" tanyaku. "Gak mungkin. Kopernya ada di belakang dan itu berat semua." Pak Roni benar-benar mengecek ke bagasi belakang dan kedua koper itu sudah tak ada. Saat itu seketika udara semakin dingin dan bulu kuduk Pak Roni berdiri. Ia merasa seharusnya tidak berlama-lama di tempat itu. Terlebih ia sadar mobilnya berada di antara kuburan-kuburan yang kurang sedikit saja terlindas oleh ban mobil Pak Roni. Ada perasaan dilema di mana Pak Roni khawatir bila penumpang itu sendirian di tempat itu. Tapi ia sendiri sudah merasa perasaan yang tidak enak. Ia pun masuk ke mobil dan melihat ada lembaran uang di kursi tempat perempuan itu duduk. "Jumlahnya pas, Mas. 880.000. Jelas Pak Roni. "Yang benar, Mas. Berarti orang dong," tanyaku. "Ya, masa orang turun di kuburan? Hilangnya cepat banget bawa koper sebesar itu." Pak Roni, ia pun mengamankan uang itu dan membuka jendela. "Mbak, siapapun Mbak, saya terima ya uangnya. Saya pulang ya." Pak Roni berucap itu di tempat itu dan sesegera meninggalkan pemakaman aneh itu. Ia berjalan pelan-pelan menghindari setiap makam yang ada di sekitar mobilnya. Disitulah ia sadar saat melihat spion tengah. Di belakang ada sosok perempuan berambut panjang melebihi pinggang dan mukanya pucat melayang perlahan mendekati mobilnya dari belakang.
Bajunya putih, seperti kain kafan yang dikenakan berantakan, menutupi bagian tubuhnya. Saya ketakutan setengah mati, Mas. Gak tahu kuntilanak atau apa, tapi dia pelan-pelan ngedekat, cerita Pak Roni sembari meraba tengkuknya mengingat momen itu. Kalau saya ngebut, takut pamali ngerusak makam orang. Kalau pelan, itu setan semakin deket aja. Jelas Pak Roni. Pak Roni saat itu memutuskan untuk melipat spion tengahnya ke atas dan membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya. Dia mencoba tidak memperdulikan sosok di belakang mobilnya itu. Akhirnya, Pak Roni melihat jalan utama dan mengetahui telah keluar dari pemakaman. Tapi belum sempat ia merasa lega, ia merasakan di sudut kanan matanya terlihat ada sesuatu yang melayang-layang di jendela kanan mobilnya. Saya gak berani nengok, Mas, sumpah. Saya baca-baca doa saja terus, ucapnya. Mengetahui sudah tidak berada di pemakaman, ia pun mempercepat laju mobilnya hingga akhirnya dia tiba di jalan utama. Kali ini ada penerangan dari jalan yang membuat Pak Roni cukup lega. Tapi dari spion samping, Pak Roni sempat melihat ada sosok yang melayang-layang berhenti di pinggir jalan, tak lagi mengejar Pak Roni. Merasa lemas dan tidak tenang, ia pun berhenti di sebuah angkringan saat sampai dekat pemukiman untuk menenangkan diri, sembari memilih jalur lain untuk kembali ke Solo tanpa melewati jalur itu. Pak Roni menceritakan tentang apa yang terjadi sebelumnya pada tukang angkringan itu. Dan anehnya, tukang angkringan itu tidak terlalu kaget. Oh, si mbak-mbak itu lagi. Emang gitu, Pak. Udah beberapa tahun ini ada kejadian begitu. Taksi online disasarin ke makam. Setahun bisa 2 kali mungkin, ucap tukang angkringan itu. Maksudnya, itu beneran setan apa orang, Mas? Tanya Pak Roni. Katanya sih dia setan TKW, Mas. Ada yang bilang dia dipulangkan jasadnya saja. Tapi percaya gak percaya sih. Pak Roni menelan ludah mendengar cerita itu. Tapi dibayarkan, Pak? Tanya tukang angkringan itu. Pak Roni pun mengambil dari sakunya uang yang ditemukan di kursi belakang. Iya, Pak. Ini dibayar pas, jawab Pak Roni sembari menunjukkan uang itu pada tukang angkringan itu. Memang begitu, Pak. Gak tahu itu duit dari mana, tapi setiap supir taksi yang diisengin tetap dibayar, jelasnya. Ini bakal jadi daun gak ya, Pak? Tanya Pak Roni. Kalau sebelum-sebelumnya sih enggak, Pak. Pernah ada yang cerita, jelas tukang angkringan. Pak Roni pun bingung dengan uang itu. Dari mana setan punya uang untuk membayar taksi? Setelah menenangkan diri, Pak Roni pun kembali ke Solo menggunakan jalur yang berbeda. Ada satu lagi keanehan, Mas, ucap Pak Roni. Apa, Pak? Tanyaku. Itu dari Solo sampai perbatasan Blora kan jauh ya. Waktu perjalanan pulang, saya ngisi bensin, tiba-tiba bensinnya bleber. Tangkinya masih penuh. Pak Roni bercerita bahwa bensinnya hampir tidak berkurang selama mengantarkan perempuan tadi. Jelas ia kebingungan. Namun beruntung ia bisa kembali ke Solo dengan selamat. Yang saya bingung, ini duit halal atau enggak ya, Mas? Ini hasil jerih payah saya, tapi duitnya dari demit, jelas Pak Roni. Nah, kalau itu saya juga bingung, Pak, ucapku. Karena nominalnya besar, ia berencana menanyakan soal uang itu ke ustadz di sekitar rumahnya. Tapi sampai saat ini uang itu belum digunakan sama sekali. Entah siapa sosok perempuan itu, bagaimana ia bisa naik dari dekat Bandara Solo dan mengulanginya terus dengan penumpang taksi online lainnya. Saat turun, aku pun ditunjukkan riwayat aplikasi Pak Roni
Dan memang seperti apa yang ia ceritakan. Ada beberapa kali miss call dari Pak Roni yang mencoba menghubungi penumpang itu, tapi tak ada satupun yang diangkat. Selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.